Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktikum kami atau hasil penelitian kami tentang peranan nutrisi dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman pokcoy sebagai monokotil dan tanaman cabai sebagai dikotil. Lalu di kelompok 4 ini ada 5 anggota. Yang pertama saya, Devina Febriani. Yang kedua ada Fauza Mulfazaki. Yang ketiga ada Megatri Ramadhani. Yang keempat ada Muhammad Hafiz. Dan yang terakhir ada Sarah Koirunisa. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan salah satu aspek yang memainkan peran utama dalam proses ini adalah nutrisi. Nutrisi tanaman melibatkan sejumlah unsur kimia yang dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan fungsi-fungsi dalam siklus hidupnya. Nutrisi adalah suatu zat yang sangat penting bagi tanaman. Nutrisi yang diserap oleh tanaman digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan proses reproduksi tanaman tersebut. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perbandingan efektivitas penggunaan pupuk kompos dan pupuk NPK dalam mempercepat pertumbuhan tanaman cabai dan pakcoy. Hipotesisnya adalah H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam penggunaan pupuk kompos dan NPK pada tanaman cabai dan pakcoy. H1 terdapat perbedaan signifikan dalam penggunaan pupuk kompos dan NPK dalam kedua tanaman. Tujuan yang pertama mengamati perbedaan pada penggunaan pupuk kompos dan NPK pada tanaman cabai dan pakcoy. Tujuan yang kedua mengevaluasi dampak penggunaan pupuk kompos dan NPK dalam laju pertumbuhan tanaman. Di sini ada tabel pengamatan tanaman pokcoy. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, pada variabel bebas kompos dan NPK sama sekali tidak ada pertumbuhan maupun dari tinggi dan jumlah daunnya. Begitu juga dengan variabel bebas, hanya kompos. Selanjutnya ada tabel pengamatan tanaman cabai. Untuk variabel bebas kompos dan NPK, di hari pertama, kedua, dan ketiga itu belum ada pertumbuhan. Lalu di hari keempat sudah mulai ada pertumbuhan, yaitu pertumbuhan akar dan daun. Daunnya itu kurang lebih 2 cm. Lalu di hari kelimanya sudah numbuh akar lebih panjang lagi dari hari sebelumnya. Itu daunnya juga mulai tinggi, tingginya tuh sekitar 4 cm. Lalu di hari ke-6 tinggi daun juga mulai meninggi, yaitu 6 cm, dan akarnya lebih panjang lagi dari hari-hari sebelumnya. Untuk variabel bebas yang cuman kompos saja, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu belum ada pertumbuhan. Lalu di hari kelima itu udah ada sedikit akar yang numbuh. Di hari ke-6 itu sudah ada akar dan daun sekitar 1 cm. Ini ralat dari tabelnya. Di sini kami menganalisis dan membahas tentang tanaman pakcoy dan cabai. Untuk pertumbuhan tanaman pakcoy belum ada pertumbuhan walaupun sudah 6 hari kami semai. Ini dikarenakan bibit dari tanaman pakcoy kurang baik. Bibit pakcoy kurang baik disebabkan bibit yang tidak berkualitas atau sudah lama mengakibatkan bibit yang lemah sehingga tidak bisa melakukan pertumbuhan. Yang kedua, yaitu cabai. Untuk pertumbuhan tanaman cabai yang menggunakan pupuk kompos dan pupuk NPK sudah bertumbuh daun setinggi 6 cm. Sedangkan pertumbuhan tanaman cabai yang menggunakan pupuk kompos sudah bertumbuh akar. Dari sini bisa kita lihat kegunaan pupuk NPK dan pupuk kompos membuat tanaman menjadi lebih subur karena pemberian pupuk NPK ke dalam kompos dapat menambah ketersediaan hara bagi tanaman, mempercepat proses degradasi bahan organik, meningkatkan kesuburan tanah dan keseimbangan nutrisi pada tanah. Ini adalah dokumentasi dari kelompok kami. Dari hasil penelitian kelompok kami dapat ditarik kesimpulan hipotesis pertama diterima karena terdapat perbedaan signifikan dalam penggunaan pupuk kompos dan NPK pada kedua tanaman.